Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ada perintah Yesus yang seringkali kita dengar, tetapi paling sulit untuk dilakukan. Perintah itu bukan tentang berdoa, bukan tentang memberi, melainkan tentang mengasihi musuh. Sebuah panggilan yang melampaui logika manusia dan hanya bisa dijalani dengan kasih Kristus. Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 44, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Perintah ini tidak lahir dari teori, tetapi dari hati Yesus sendiri. Ia tahu bahwa luka relasi adalah salah satu beban terberat dalam hidup manusia. Ia juga tahu bahwa kebencian tidak pernah menyembuhkan luka. Ia hanya memperdalamnya. Mengasihi musuh bukan berarti menyetujui kejahatan. Mengasihi musuh bukan berarti membiarkan diri terus disakiti. Mengasihi musuh berarti memutus rantai kebencian dan menyerahkan keadilan kepada Tuhan. Ini adalah keputusan rohani, bukan perasaan sesaat. Secara alami, kita ingin membalas. Ketika disakiti, kita ingin membela diri. Ketika dikhianati, kita ingin menjauh dan menutup hati. Namun Yesus mengundang kita ke jalan yang berbeda, jalan salib. Jalan ini tidak mudah, tetapi membebaskan. Yesus tidak hanya mengajarkan kasih kepada musuh, Ia menjalankannya. Di kayu salib, Ia berdoa bagi mereka yang menyalibkannya. Itu bukan kasih yang lahir dari keadaan yang nyaman, tetapi kasih yang lahir dari ketaatan kepada kehendak Bapa. Mengasihi musuh dimulai dengan doa. Yesus tidak berkata, "Rasakanlah kasih dulu." Tetapi Yesus berkata, "Berdoalah." Doa mengubah hati kita. Ketika kita berdoa bagi orang yang melukai hati kita, Roh Kudus bekerja, melembutkan hati, mengangkat kepahitan, dan memberi perspektif ilahi. Doa tidak selalu langsung menghapus rasa sakit, tetapi doa mencegah luka itu berubah menjadi racun. Sedikit demi sedikit, doa menolong kita melihat orang lain bukan hanya sebagai pelaku kesalahan, tetapi sebagai manusia yang juga membutuhkan anugerah Tuhan. Mengasihi musuh juga melatih kerendahan hati. Ketika kita mengakui bahwa kita pun pernah bersalah, pernah melukai orang lain, dan tetap menerima pengampunan Tuhan. Kesadaran ini membuat hati kita lebih lembut dan penuh belas kasihan. Mungkin hari ini ada wajah yang muncul di benak kita. Seseorang yang sulit kita ampuni. Seseorang yang membuat kita terluka. Seseorang yang kita hindari. Firman Tuhan hari ini tidak menekan, tetapi mengundang kita melangkah satu tingkat lebih dalam kasih. Kasih kepada musuh bukan tanda kelemahan. Itu tanda kedewasaan rohani. Dunia membalas kejahatan dengan kejahatan. Kerajaan Allah membalas kejahatan dengan kasih. Ketika kita memilih kasih, kita sedang menjadi saksi hidup tentang Kristus. Mengasihi musuh tidak selalu berarti memulihkan relasi seperti semula. Kadang yang dipulihkan adalah hati kita sendiri. Dan itu sudah merupakan kemenangan besar. Hari ini,
Tuhan tidak meminta kita mengasihi dengan sempurna. Ia hanya meminta kita bersedia berdoa, bersedia menyerahkan luka, dan bersedia membiarkan kasih-Nya bekerja. Biarlah pengakuan iman kita hari ini sederhana namun dalam. Tuhan, ajari aku mengasihi seperti Engkau mengasihi. Mari kita tutup renungan ini dengan doa. Tuhan Yesus, kami mengakui bahwa mengasihi musuh bukanlah hal yang mudah. Ada luka, ada air mata, ada kepahitan yang masih kami bawa. Hari ini kami menyerahkannya kepadamu. Ajari kami mengasihi dengan kasih-Mu, berdoa bagi mereka yang menyakiti kami, dan melepaskan keadilan ke dalam tangan-Mu. Pulihkan hati kami, dan pakailah hidup kami sebagai kesaksian kasih Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.